Hai, dan kembali lagi dengan aku di podcast monolog Litania Amerta. Di episode kali ini ya kayaknya kita ngobrolin tentang keluh kesah itu nggak akan ada habisnya. Cuman aku harap kamu bisa jatuh cinta lagi sama hidupmu sendiri. Kamu bisa jatuh cinta lagi sama dirimu sendiri. Ya, mungkin di episode ini judulnya tentang itu. Karena kayak dengan segala hal yang terjadi di diri kita, dengan segala hal yang selalu merundung diri kita jadi kehilangan hal-hal yang sebenarnya itu berharga. Kayak lama-lama itu kita nggak mencintai diri kita lagi, kita nggak mencintai kehidupan kita lagi. Bahkan kita itu berbeda dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Kita berbeda di mana masa-masa keceriaan kita, di mana masa-masa berpikir kita jernih, di mana kita menjadi orang yang asik. Namun kenapa sekarang menjadi murung? Kenapa sekarang menjadi kayak nggak mau dijumpai banyak orang, bahkan nggak mau ketemu orang lain gitu. Bahkan sampai-sampai kamu untuk melihat kenangan-kenangan masa lalu itu enggan gitu. Sampai-sampai kamu untuk melewati jalan yang punya kisah, punya cerita di masa lalu, kamu enggan lewat situ gitu. Dan kamu ngerasa kayak seharusnya aku nggak berada di sini, seharusnya aku tuh udah bisa move on, seharusnya tuh nggak kayak gini gitu. Tapi ya itu yang dinamakan hidup. Mungkin aku ngomong kayak si paling ngerti hidup, kayak si paling paham tentang keluh kesah orang gitu. Tapi poinnya bukan itu, Wak. Poinnya tuh aku ingin bahwasanya kita semua nggak ngerasa sendiri aja. Ya banyak orang yang mempunyai keluh kesah yang sama, banyak juga orang yang punya kecemasan yang sama gitu. Tapi nggak banyak orang yang ngerasa bahwasanya ya sebenarnya dia itu nggak sendiri. Dan ya sebenarnya ini tuh proses kita tumbuh untuk menjadi dewasa, proses kita tumbuh untuk menjadi manusia. Jadi kalau misalnya ya mungkin kayak teman-teman atau kamu sekalipun ketika berusaha mengobrol tentang keluh kesah hidup, terus ada yang menyeletuk kayak si paling ngerti hidup, ya sebenarnya dicuekin aja sih. Ya kita biarin aja gitu. Kira ya beda sudut pandang kan. Ya kita memandang bahwasanya ya aku merasakan hal ini, aku pengen mengutarakan ini gitu. Dan ya percayalah, kita nggak sendiri yang merasakan ini gitu. Bahkan kita sering mendengar cerita-cerita dari tokoh idola ataupun sosok sang yang membuat kita, inspirasi kita lah dalam hidup. Ya mereka juga pernah ada di posisi kayak kita gitu. Mereka juga bahkan dari ceritanya mereka lebih struggle dari kita. Nah dari situ kan bisa diambil kesimpulan bahwasanya ya kita nggak sendiri. Kamu nggak sendiri untuk melewati kecemasan ini. Kamu nggak sendiri untuk menghadapi kegelisahan ini. Kamu nggak sendiri. Aku juga, teman-teman pendengar juga gitu.
Ya di sini aku ingin menemani kalian, ingin menemani kamu untuk bercerita tentang keluh kesah yang terjadi. Karena dengan proses menjadi dewasa ini seakan-akan membuat hidup kita jadi nggak berwarna. Seakan-akan ya kita nggak mencintai diri kita nggak mencintai kehidupan kita. Kita terlalu takut tentang hari esok apa yang akan terjadi. Kita terlalu takut dengan opini-opini orang terdekat kita. Dan apalagi kalau membahas tentang orang tua, kita menjadi takut bagaimana cara membalas jasanya. Sejauh ini kita nggak bisa membahagiakannya. Itu yang membuat kita kadang ngerasa takut gitu kan. Udah segala upaya yang mereka keluarkan, tapi balasan apa yang bisa kita kasih? Nggak ada. Justru jangankan kita memberi kebahagiaan untuk mereka gitu, bahkan kita untuk memberi kebahagiaan untuk diri kita sendiri aja masih belum tahu. Kita masih linglung gitu. Kita belum berdamai dengan keadaan, kita belum berdamai dengan diri kita. Iya, aku harap kamu bisa mencintai diri kamu sendiri supaya hidup kamu penuh dengan warna, hidup kamu nggak mengalami struggle lagi. Ya aku tahu rasanya sakit hati gimana, rasanya kecewa gimana, rasanya kita nggak tahu mau jadi apa gimana. Ya bahkan kita saat ini berpikir kayak kita tuh nggak tahu kedepannya gimana, kita tuh nggak tahu mau jadi apa. Boro-boro mikir mau jadi apa gitu. Kadang kita besok mau ngapain juga nggak tahu gitu. Tapi daripada kita bingung memikirkan jadi apa, bagaimana, takut, ya kayaknya aku sering menyampaikan di podcast-podcastku sebelumnya bahwasanya ya kita manfaatkan aja energi itu untuk berpikir yang positif, untuk melakukan apa kita bisa. Iya, kecemasan itu terjadi karena kita terlalu mempunyai ekspektasi yang lebih, kita terlalu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap apa yang kita capai, terhadap apa yang kita inginkan, sehingga ekspektasi tersebut belum kita raih sampai saat ini, dan itu yang membuat kita cemas, itu yang membuat kita kecewa gitu. Kayak semakin tinggi ekspektasi seseorang, semakin orang itu tuh semakin cemas gitu ketika nggak diraihnya gimana gitu. Dan kita selalu membuat perencanaan hidup bahwasanya resolusi kedepannya seperti apa. Kita buat perencanaan terakhir, kayak di satu titik kita ngerasa capek dengan semua rencana yang kita lakukan, dan ya kita ngerasa kayak bener-bener gak sanggup dengan apa yang kita jalani. Ya padahal yang kita jalanin itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan sampai pada akhirnya kita lebih memilih untuk berpasrah dengan keadaan, memasrahkan hidup kepada Tuhan. Kayak ya mungkin aku telah gagal untuk menjadi apa yang aku mau. Ya udah, kayak hidup ini kupasrahkan aja sama Tuhan. Semoga menjadi apa yang Ia mau gitu. Dan percaya atau enggak sih, ketika kamu memasrahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, kayak
membuat diri kita itu makin lega, membuat diri kita itu nggak cemas akan hari esok gitu, dan kita mulai bangkit, dan hari-hari kita berwarna, hidup kita berwarna, hari-hari kita ceria gitu. Ya walaupun kalau ditanya juga kita nggak tahu ke depannya gimana gitu, tapi ya kita kayak memasrahkan hidup itu aja sama Tuhan. Ya bukan berarti kita nggak punya progres apa-apa. Ini sebenarnya kayak ketika kita memasrahkan hal itu, kita juga punya rencana, kita juga punya tujuan, tapi dengan kita pasrah jadi kayak ya udah gitu, jalani aja apa yang ada di depan saat ini gitu. Nggak perlu memikirkan ini, nggak perlu memikirkan itu, biar Tuhanlah yang mengatur gitu. Beberapa waktu yang lalu aku sempat ngobrol singkat sama temanku, kayak aku nanya random. Aku bilang gini ya, jadi nanti progres ke depannya gimana gitu. Dia juga nggak tahu gitu kan. Ya nggak tahu, jalani aja lah, gimana semesta mengatur, kata dia gitu. Yang penting aku selalu dalam keadaan baik-baik aja. Aku selalu menjaga diriku supaya nggak cemas, aku menjaga diriku supaya tetap bahagia, ya nggak struggle kayak dulu lagi lah gitu. Dari situ kayak menjadi sebuah tamparan bagi aku bahwasanya aku tuh nggak seperti itu. Aku nggak memasrahkan hidupku kepada yang di atas, dan aku tuh terlalu takut dengan apa yang terjadi gitu. Dan gara-gara itu aku nggak bisa mencintai diriku sendiri, aku nggak bisa mencintai keadaan yang saat ini menimpaku, dan dengan kayak gitu yang membuat hari-hariku tuh nggak menjadi berwarna. Tapi perlu diingat bahwasanya dengan kita bersyukur itu adalah awalan untuk membuat diri kita menjadi berwarna sih cuy. Dan satu hal yang aku lakukan ketika aku ingin bersyukur, aku selalu melihat ke bawah, aku selalu melihat ya dalam tanda kutip orang-orang yang tidak seberuntung aku gitu. Ketika aku berada di kasur terus mikir kayak di luar sana masih ada orang yang hidupnya itu lebih nggak jelas dari aku gitu. Di sana itu ada orang yang ya tidurnya di jalanan. Nah ketika aku melihat ke bawah, jadi secara nggak sadar memupuk energiku untuk bersyukur, kayak masih mending aku masih ada di sini, masih bisa tidur di kasur yang empuk, masih bisa makan, masih bisa ketemu orang-orang dengan baik. Ya dalam garis besar masih mempunyai kehidupan yang layak gitu. Dengan mensyukuri hal-hal seperti itu membuat diriku ya perlahan membaik. Dan ya seperti itu caraku untuk bisa mewarnai kehidupanku lagi, dengan cara bersyukur, dengan cara memasrahkan kehidupan ini dengan yang di atas gitu. Dan satu lagi sih, ada hal yang agak berat kita lakukan, tapi kalau kita berani, kita bahagia cuy. Yaitu jujur dengan diri sendiri. Ya kalau kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita bilang hal mana yang gak kita suka, hal yang mana kita suka, itu membuat diri kita semakin lapang gitu. Masalahnya kadang kita takut untuk jujur sama diri sendiri gitu. Takut ketika diri kita jujur sama diri kita sendiri, kayak
kita ngerasa makin hancur gitu. Tapi ketika kita membohongi diri kita sendiri itu makin sakit. Kayak kita itu berada di sebuah persimpangan yang serba salah, ke kanan salah, ke kiri juga salah gitu. Dan diam pun juga salah. Ya keadaan dimana kita itu serba bingung. Jadi aku harap kamu mulai jujur dengan dirimu sendiri. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Dan warnai hidupmu sedemikian rupa cuy. Ya kata orang-orang hidup ini cuma sebentar. Hidup ini hanya tentang waktu gitu. Tapi masa iya kita nggak memanfaatkan hidup kita ini untuk kelegaan atas diri kita, kebahagiaan atas diri kita? Kenapa kehidupan kita ini selalu diisi terus tentang kegelisahan, tentang kecemasan gitu? Yang mana ya, aku pernah bilang juga kan, kegelisahan dan kecemasan ini yang belum tentu terjadi. Ya itu masih mengawang di pikiran kita aja sebenarnya gitu. Kita harus berhadapan sama orang-orang yang membuat kita cemas, yang mana tanggapan orang itu masih ada di pikiran kita gitu. Ya kalau seandainya terjadi juga nggak akan membuat diri kita mati. Kita akan tetap baik-baik aja sebenarnya. Tapi kadang terlalu banyak menanggapi omongan orang ya membuat diri kita menjadi chaos gitu. Kayak oke lah kita udah berhasil menanggapi satu omongan orang gitu, dari satu orang. Gimana dengan orang lain? Gimana dengan orang lain? Gimana dengan orang lain? Kayak itu semua itu gak ada habisnya gitu. Iya mau gak mau kita harus nuruti keinginan kita untuk tidak menanggapi hal-hal yang membuat kita sakit hati itu, untuk menanggapi hal-hal yang gak membuat kita cemas gitu. Ya gitu ya, walaupun aku tahu kadang kamu itu ngerasa kayak hidup tuh kok gini-gini aja, kapan aku bisa bangkit, kapan aku akan merubah nasib gitu. Ya tapi hal itu tuh bukan kamu sendiri, kayak itu tuh problem semua orang gitu. Dan ada orang yang berhasil melewati fase itu, ada orang yang sedang menuju fase itu, ada orang yang sedang perkenalan dengan fase itu. Ya ada gitu. Ya mungkin kita sekarang ini lagi ada di fase itu gitu. Ya kita juga nggak tahu kan kejutan apa yang ada di depan kita, kenapa kita dibuat kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kejadian ini dari sudut pandang yang berbeda, dengan adanya kayak gini, seharusnya membuat mentalku lebih kuat, seharusnya membuat aku lebih bijak dalam menanggapi hal ini, supaya aku bisa membantu orang lain, yang mana ketika orang lain itu mengalami struggle yang sama di kemudian hari dan aku telah berhasil bangkit, ya, dan aku akan menolong orang itu dengan apa yang aku lakukan dulu gitu. Bukan kita makin larut di dalamnya. Ya nggak apa-apa kok kalau sekarang ini kita masih gini-gini aja, kita masih gitu-gitu aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya yang membuat kita berubah itu bukan posisinya sih, tapi kayak pola pikir kita aja gitu yang membuat kita berubah. Kayak mau gimana pun posisimu, mau gimana pun keadaanmu, kalau misalnya pikiran kita selalu tentang kecemasan, pikiran kita selalu tentang kegelisahan, besok mau gimana, besok akan jadi apa, ya itu nggak akan membuat diri kita berubah, itu nggak akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Itu yang ada membuat diri kita kayak hidup itu kok gini-gini aja gitu. Ya kan, padahal yang membuat diri kita berubah itu ya pola pikir kita gitu. Mau seperti apa, mau apa yang diinginkan gitu. Dan ya aku harap dari cerita ini dapat mengurangi sedikit kecemasan kamu dan membuat hidup kamu
berwarna. Dan percayalah, kamu nggak sendiri. Aku juga mengalami hal itu gitu. Makanya aku bisa berbicara seperti ini, karena aku merasakan. Sebenarnya kayak gimana kita mau bercerita kita sendiri belum merasakan. Ya gitu. Jangan nyerah sama apa yang udah dilalui, jangan nyerah sama apa yang udah dijalani. Dan jujur aja sama diri sendiri. Jujur cuy sama diri sendiri. Dan ketika kita berani jujur untuk diri kita sendiri, itu membuat diri kita menjadi lebih baik. Jangan bohongi dirimu. Sewaktu-waktu ia akan memberontak ingin mendapatkan kejujuran itu. Dan oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litani Amerta. Semoga dapat menghiburmu dan semoga dapat membuat tidurmu lebih nyenyak. Karena podcast ini itu dibuat untuk menjadi teman tidur ketika kamu dihadapi dengan overthinking dan kegelisahan. Aku harap kamu cepat bangkit. Aku dari Litani Amerta di podcast monolog. Sekian dan terima kasih.